panas. Di saat satu nama sedang dielu-elukan sebagai rookie terbaik musim ini, justru komentar pedas datang dari rivalnya sendiri. Bukan pujian, tapi sindiran. Apakah benar Veda hanya beruntung bisa duduk di puncak Rookie of the Year? Atau ini sekedar bumbu panas persaingan di lintasan? Persaingan di dunia balap memang tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga di luar trek. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah perebutan gelar Rookie of the Year, di mana Veda Ega Pratama tampil sebagai pemuncak klasemen sementara dengan raihan 27 poin. Ia unggul tipis, hanya selisih 4 poin dari posisi kedua yang membuat persaingan masih sangat terbuka. Namun yang menarik, sorotan justru datang dari rivalnya sendiri, Danish, yang saat ini berada di posisi kelima dengan 9 poin. Selisihnya cukup jauh dari Veda. Dalam sebuah pernyataan yang kini ramai dibicarakan, Danish menyebut bahwa posisi Veda di puncak hanyalah karena faktor keberuntungan. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan di kalangan penggemar balap. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah benar keberuntungan menjadi faktor utama atau justru ada kerja keras yang tidak terlihat. Jika melihat data klasemen sementara, Veda Ega Pratama memang berada di posisi pertama dengan 27 poin. Angka ini bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari konsistensi performa yang ia tunjukkan sejak awal musim. Veda memang tidak selalu menang di setiap balapan, tetapi ia mampu tampil stabil dan terus mengumpulkan poin. Dalam dunia balap, konsistensi seperti ini justru menjadi kunci utama untuk bertahan di papan atas. Selisih 4 poin dari posisi kedua menunjukkan bahwa persaingan masih sangat ketat. Artinya, posisi Veda belum sepenuhnya aman. Namun tetap saja, berada di puncak klasemen bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan keberuntungan semata. Di sisi lain, Danish yang kini berada di posisi kelima dengan 9 poin memang tertinggal cukup jauh. Selisih 18 poin dari Veda menjadi bukti bahwa performanya belum stabil sepanjang musim. Beberapa hasil balapan menunjukkan Danish sempat mengalami kendala, baik dari performa motor, strategi, maupun hasil akhir yang kurang maksimal. Inilah yang membuatnya kesulitan bersaing di papan atas. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa Veda hanya beruntung? Dalam dunia balap, faktor keberuntungan memang selalu ada. Misalnya saat seorang pembalap terhindar dari insiden atau mendapatkan momentum yang tepat untuk menyalip. Namun keberuntungan saja tidak cukup untuk menjaga posisi di puncak klasemen dalam beberapa seri. Banyak penggemar menilai komentar Danish ini sebagai bagian dari mind games atau permainan psikologis untuk menekan mental rival. Hal seperti ini bukan hal baru dalam dunia olahraga kompetitif. Namun ada juga yang melihatnya sebagai bentuk kekecewaan. Dengan posisi yang cukup jauh tertinggal, komentar tersebut dianggap sebagai luapan emosi akibat hasil yang belum sesuai harapan. Di media sosial, reaksi publik pun terbelah. Banyak yang membela Veda dan menilai performanya selama ini cukup solid untuk berada di posisi pertama. Sebaliknya, ada juga yang mencoba memahami sudut pandang Danish. Mereka beranggapan bahwa dalam beberapa momen, Veda memang terlihat diuntungkan oleh situasi balapan. Namun dalam balap motor, situasi seperti itu adalah bagian dari dinamika lomba, bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa didukung kemampuan. Jika dilihat lebih dalam, untuk menjadi Rookie of the Year, seorang pembalap tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi. Veda sejauh ini menunjukkan kemampuan tersebut. Ia mampu menjaga ritme, menghindari kesalahan besar, dan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Ini adalah kombinasi antara skill, strategi, dan ketenangan. Sementara itu, Danish masih terlihat belum menemukan konsistensi. Meskipun memiliki potensi, hasil yang naik turun membuatnya sulit mengejar ketertinggalan poin. Menariknya, komentar seperti ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi Veda. Dalam banyak kasus, sindiran dari rival justru memicu performa yang lebih baik di lintasan. Sejauh ini belum ada respons yang bersifat frontal dari Veda. Namun dalam dunia balap, jawaban terbaik biasanya bukan lewat kata-kata, melainkan lewat hasil di lintasan. Jadi apakah benar Veda hanya beruntung? Jika melihat data dan performa yang ada, jawabannya tidak sesederhana itu. Keberuntungan mungkin berperan dalam beberapa momen, tetapi posisi puncak klasemen lebih ditentukan oleh konsistensi dan kemampuan. Pernyataan Danish lebih tepat disebut sebagai opini pribadi yang dipengaruhi oleh situasi persaingan. Entah itu strategi atau emosi, yang jelas komentar ini berhasil memanaskan suasana.
Dengan selisih poin yang masih tipis, persaingan Rookie of the Year masih sangat terbuka. Semua bisa berubah dalam satu balapan. Kini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang mampu membuktikan bahwa mereka memang pantas berada di puncak. Apakah Veda akan terus bertahan, atau justru rival-rivalnya akan bangkit dan membalikan keadaan? Kita tunggu jawabannya di lintasan berikutnya. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya.